Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel saya, Puji Prayoga, channel yang penuh inspirasi dan motivasi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana menjaga keluarga atau menjaga hubungan suami istri agar tetap langgeng, jauh dari permasalahan yang mengarah kepada perpisahan. Tapi sebelum video ini saya lanjutkan, jangan lupa silahkan tekan subscribe bagi yang belum subscribe, dan jangan lupa nyalakan tanda lonceng agar teman-teman semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah itu dambaan setiap orang, baik itu laki-laki maupun perempuan. Dan memiliki anak yang soleh dan soleha itu juga dambaan setiap orang. Akan tetapi kadang-kadang orang-orang tersebut itu tidak menjaga rambu-rambu yang harus kita pertahankan di dalam kehidupan sehari-hari yang akan mengakibatkan kerusakan sakinah mawaddah warohmah itu terjadi. Bahkan tidak sedikit yang berakhir dengan perpisahan atau perceraian. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan satu ulasan apa kira-kira yang menjadi penyebab utama dalam setiap perpisahan atau perpecahan sebuah keluarga. Ada 3 hal yang sangat mempengaruhi dan bisa jadi itu sumber utama setiap permasalahan yang terjadi. Yang paling utama yaitu adalah hubungan suami istri, yaitu kebutuhan biologis baik laki-laki ataupun perempuan. Apabila ini tidak terpenuhi, itu bisa kita pastikan bahwa di ujung ceritanya nanti adalah perpisahan. Terserah orang itu akan bilang, oh masalahnya kecil, kenapa kamu sampai berpisah dengan suami atau istri? Itu masalahnya hanya kecil. Apa masalahnya? Anak tidak diurus, anak jam segini tidak dimandikan, atau anak main tidak terkontrol. Nah, itu terserah alasan mereka. Tapi sumbernya salah satu yang paling utama adalah kebutuhan suami istri itu tidak terpenuhi. Karena apabila apalagi kebutuhan secara umum, itu kebutuhan laki-laki itu secara kontinuitas, itu seorang laki-laki itu memerlukan kebutuhan akan istri itu bisa ritmenya itu kalau ada yang memang seminggu sekali atau seminggu 2 kali atau 10 hari sekali itu harus tersalurkan hasratnya. Begitu juga wanita juga secara manusiawi juga mereka juga membutuhkan hal itu secara kontinu atau frekuensi yang stabil. Apabila hal itu tidak terpenuhi, itu mengakibatkan emosional itu tidak terkendali, sehingga sedikit-sedikit itu emosi, sedikit-sedikit itu marah, hanya masalah kecil itu marah. Dan apabila itu tidak terkendali, akhirnya terjadilah perceraian atau perpisahan. Yang jadi korban siapa? Ya sebenarnya dirinya sendiri, keluarganya, dan anak-anaknya. Oleh sebab itu, nah ini pesan saya, ya silahkan, namanya suami istri itu berunding, seminggu sekali kebutuhannya, ya berunding gitu loh. Akhirnya tidak ada yang tidak terpenuhi kebutuhannya. Kemudian yang kedua itu masalah ekonomi. Nah biasanya ekonomi juga menentukan pengaruh di dalam keluarga itu hubungan keharmonisan. Ya mungkin seorang suami tidak bisa memberikan
nafkah atau uang penghasilan yang standar, atau bisa jadi kebutuhannya diberikan standar tapi tuntutan seorang istri itu melebihi kemampuan suami, yang akhirnya apa? Yang akhirnya seorang istri itu merasa tidak dibahagiakan, merasa tidak dipenuhi kebutuhannya, sehingganya terus memancing konflik, meremehkan atau merendahkan suaminya, sehingganya suaminya juga mungkin pada saat tertentu dia sudah memuncak gitu ke emosionalnya, sehingganya saling mengejek. Suaminya sudah merasa bertanggung jawab, memberikan segala sesuatunya secara ekonomi itu bertanggung jawab, tapi istrinya tidak bisa terima karena ada kekurangan. Sebenarnya bukan kekurangan, tapi tuntutan yang melebihi kemampuan. Hal-hal yang memang berawal dari alasan yang nomor satu tersebut. Yang ketiga yaitu faktor orang ketiga. Sebenarnya hubungan suami istri itu harusnya saling mengakui kelebihannya dan saling memaklumi kekurangannya. Tetapi ada sih beberapa orang atau beberapa pasangan yang tidak bisa memberikan kesan mensyukuri apa yang jadi kelebihannya dan memaklumi apa yang menjadi kekurangannya, sehingganya sebenarnya mungkin punya keinginan tapi tidak bisa mengungkapkan, sehingga pada saat bergaul dengan temannya atau komunitas lainnya itu dia mendapatkan pujian atau pengakuan dan kelebihan-kelebihannya itu diungkapkan. Mungkin seperti seorang perempuan itu suaminya tidak pernah mengatakan kamu memang cantik atau kamu memang ayu, pintar masak dan sebagainya, itu tidak pernah mengatakan, tapi mengakui gitu loh. Akhirnya hal-hal seperti itu dikatakan oleh orang-orang yang lain, mungkin laki-laki lain, terus memberikan pujian, memberikan pengakuan kelebihan-kelebihan yang dimiliki istrinya, sehingga istrinya merasa tersanjung dan mengakui bahwa pria itu lebih memperhatikan dirinya, sehingganya sedikit kesetiaannya itu berkurang, sehingganya sampai titik klimaknya itu habis, akhirnya pecahlah hubungan keharmonisan rumah tangga itu istrinya. Begitu juga prianya atau suaminya mungkin di rumah tidak mendapatkan perlakuan yang dia harapkan, seperti mungkin kebutuhan biologisnya kurang, terus mungkin kebutuhan sehari-harinya mungkin minum kopi, makan dan sebagainya itu kurang diperhatikan oleh istrinya, sehingganya pada saat dia jenuh dia akan pergi makan di rumah makan atau warung atau dan sebagainya yang pelayanannya kebetulan lebih mengena. Dia yang pingin kopi, kan dibuatkan, pingin ini apalagi mas, ditawar-tawarin lah, pengen apalagi nanti saya sediakan. Nah itu tidak ada di dalam rumah tangganya, sehingganya dia merasa nyaman di warung tersebut, sehingganya apa? Ternyata orang lain itu lebih memperhatikan kebutuhannya, dan ternyata hal itu dirasakan oleh seorang suami tersebut. Akhirnya sedikit demi sedikit itu kesetiaannya itu berkurang dan pada penghujungnya itu habis. Nah pada saat hal itu terjadi, klimaknya itu adalah hal kecil itu menjadi masalah yang berujung kepada perpisahan. Nah mudah-mudahan uraian singkat ini dapat membantu teman-teman semua yang selama ini tidak memperhatikan pasangannya dan tidak mengakui atau tidak bisa mengungkapkan pengakuan kelebihan pasangannya. Ini mudah-mudahan dengan menonton channel ini Anda berubah untuk meningkatkan keharmonisan rumah tangganya dengan cara yang seperti saya sebutkan tadi itu. Oke, mudah-mudahan tips singkat ini bisa memberikan manfaat dan barokah, dan saya doakan mudah-mudahan teman-teman semua memiliki
keluarga sakinah mawaddah warahmah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.